Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspita Arum, kelas D Ekonomi Pembangunan dengan NIM akhir 202. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegagalan sistem ekonomi sosialis. Sebelumnya, udah pada tahu apa belum nih tentang sistem ekonomi? Kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskan sistem ekonomi itu sendiri. Sistem ekonomi, menurut George Grossman, adalah istilah yang mengacu pada kumpulan komponen dan unsur yang terdiri dari lembaga ekonomi, agen-agen ekonomi, dan unit-unit lainnya, agar tidak hanya berinteraksi satu sama lain, tetapi juga saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain. Ekonomi berasal dari kebutuhan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang tidak banyak. Sebelum kita masuk ke sistem ekonomi sosialis, saya akan menjelaskan sistem ekonomi kapitalis terlebih dahulu. Sistem ekonomi yang didominasi oleh sektor individu atau swasta dalam hal aset produktif dan faktor produksi. Keputusan investasi, produksi, dan distribusi diambil oleh individu atau perusahaan swasta, bukan oleh pemerintah atau lembaga publik. Milton Herbert Spence juga menekankan bahwa kapitalisme tidak selalu menghasilkan keadilan sosial ataupun kesetaraan ekonomi, tetapi lebih fokus ke efisiensi dan profitabilitas. Dan sistem ekonomi sosialis itu sendiri ialah bentuk perlawanan terhadap sistem ekonomi kapitalis yang dituduh menyebabkan ketidakadilan sosial. Sistem ekonomi sosialis memainkan peran penting dalam mengatur perekonomian negara, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan hingga pengawasan rantai perekonomian masyarakat. Untuk tokoh pendiri sistem ekonomi sosialis sendiri itu ada dua. Yang pertama Karl Marx. Beliau lahir di Trier, Jerman pada tanggal 5 Mei 1818. Marx berasal dari keluarga Yahudi kelas menengah. Karl Marx adalah seorang sosialis radikal yang berpendapat bahwa hak-hak individu termasuk hak pemilik tanah harus dihapus. Selain itu, petani bukanlah kelompok yang penting dalam masyarakat yang sedang menunjukkan ke arah masyarakat sosialis sejati. Pandangan Karl Marx didasarkan oleh pemahaman dialektika materialismenya, yang menyatakan bahwa hanya faktor produksi dan penguasaan alat produksi oleh kaum proletar yang telah dieksploitasi oleh kaum kapitalis yang dapat mengubah jalannya sejarah. Yang kedua yaitu Saint-Simon, yang memiliki nama lengkap Claude Henry de Rouvray Comte de Saint-Simon, lebih dikenal dengan Henry de Saint-Simon. Beliau lahir pada tanggal 17 Oktober 1760 di Paris, Prancis, dalam keluarga kaya tetapi miskin, seperti kelas menengah ke atas. Saint-Simon adalah seorang prajurit. Ia mendidik dirinya sendiri dan dipandu oleh guru-gurunya pada usia 17 tahun. Beliau bergabung dengan militer dan menjadi kapten artileri di koloni Perancis di Amerika Serikat pada tahun 1781. Dianggap sebagai bapak sosialis karena beliau adalah orang pertama yang mengusulkan agar sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau negara. Nah, kita telah sampai di topik utama yaitu kegagalan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yang juga dapat disebut sebagai komunisme adalah pandangan yang menekankan pada kesetaraan, keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Mereka yang menganut keyakinan ini percaya bahwa gagasan ini akan menghasilkan dunia tanpa kemiskinan, eksploitasi, dan ketidakadilan. Namun, catatan sejarah menunjukkan sebaliknya, bahwa sosialisme membawa kemiskinan dan perbudakan. Setelah runtuhnya tembok Berlin dan pecahnya Uni Soviet, sistem ekonomi sosialis telah berakhir. Penyebab runtuhnya Uni Soviet dimulai dengan ketidakpuasan masyarakat elit terhadap pengenalan sistem ekonomi sosialis. Yang kedua disebabkan oleh isolasi revolusi Rusia yang telah diprediksi oleh Lenin dan Trotsky. Keduanya telah menekankan bahwa tanpa revolusi di Eropa atau Jerman, Rusia akan kalah dalam revolusi ini. Sosialisme menghilangkan motivasi individu atau masyarakat untuk berinovasi dan terus berinovasi. Karena kegiatan ekonomi berada di bawah kontrol negara,
Keterbatasan pada kepemilikan pribadi dapat mengurangi kreativitas individu. Salah satu faktor utama kegagalan sistem ekonomi sosialis ialah penghilangan peran harga di pasar. Ketidakadaan harga di pasar dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mencegah penggunaan sumber daya keuangan yang efisien. Tujuan pemerintah itu sendiri untuk memajukan kesejahteraan dan memperjuangkan kesetaraan hak manusia dan pekerja. Akan tetapi, situasi tersebut justru memberikan peluang kepada para pemimpin yang tidak mampu mengelola sumber daya dengan baik untuk meraih keuntungan yang melimpah. Dan yang terakhir, sistem ekonomi baru. Dikarenakan dua pilar ekonomi utama mengalami kehancuran, dan kini mencari sistem ekonomi baru guna meningkatkan kesejahteraan dunia. Gagasan ekonomi baru yang menggabungkan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis disebut dengan ekonomi campuran. Model ini sangat menjanjikan karena menggabungkan intervensi pemerintah dan pasar. Namun di Indonesia implementasinya menimbulkan banyak masalah yang membuat lebih buruk daripada ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis sebelumnya. Pengaruh ekonomi campuran timbul karena pelaksanaan tidak optimal. Efek negatifnya termasuk kelas bawah yang tertindas dan tingginya pengangguran. Korupsi menjadi semakin merajalela ketika pemerintah gagal mengontrol pengelolaan ekonomi campuran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.